sehat ya. Jumpa lagi dengan Nurina, guru kelas 3 SDN Sepanjang 2 Kabupaten Sidoarjo. Hari ini kita akan belajar materi. Hari ini kita akan belajar tematik kelas 3. Tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 3, pertumbuhan hewan. Pembelajaran 3, gambar dekoratif dan perkalian. Anak-anak, banyak sekali makhluk hidup di sekitar kalian. Ada hewan dan tumbuhan. Mereka semua memiliki ciri-ciri yang berbeda. Begitu juga dengan ikan. Kalian sudah sering kan melihat ikan? Bu Rina memiliki ikan badut. Ayo kita perhatikan ciri-ciri ikan badut berikut ini. Ikan badut kulitnya berwarna jingga, bergaris putih dan hitam. Ikan badut bergerak dengan cara berenang. Alat geraknya adalah sirip. Ikan badut melindungi dirinya dengan cara bersembunyi di antara anemon laut. Jadi, jika ada pemangsa yang datang anak-anak, mereka akan bersembunyi di antara anemon laut tersebut. Ikan badut itu berkembang biak dengan cara bertelur. Ikan badut betina akan bertelur di batuan dan karang dekat anemon. Sedangkan ikan badut jantan akan menjaga telur tersebut sampai menetas. Tempat hidup ikan badut itu hanya ada di laut. Jadi kita tidak bisa menjumpai ikan badut di sungai. Ikan badut itu bernafas menggunakan insang anak-anak. Nah, ketika bernafas, ikan itu akan membuka mulutnya anak-anak supaya air dan oksigen bisa masuk ke dalam mulut. Sehingga kita sering melihat ikan sering membuka dan menutup mulutnya saat berenang di dalam air. Ikan itu ada yang jenisnya untuk hiasan, ada juga yang untuk konsumsi. Seperti yang Burna jelaskan tadi, setiap makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang berbeda. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, ikan hias. Contohnya ikan cupang. Coba anak-anak sebutkan satu saja ciri yang menonjol dari ikan cupang ini. Benar sekali, ekornya sangat lebar dan kulitnya berwarna merah. Ada juga ikan cupang yang berwarna biru atau yang lainnya. Contoh yang kedua, ikan mas koki. Bagaimana bentuknya? Ya, bentuk ikannya bulat pendek. Ikan ini memiliki sisi anak-anak. Sisinya berwarna jingga dan putih. Contoh selanjutnya, ikan koi. Warna ikan koi hampir mirip anak-anak dengan ikan mas koki. Tapi bentuk mereka berbeda. Ikan koi bentuknya bulat dan panjang. Berikutnya adalah jenis ikan yang untuk dikonsumsi. Contohnya ikan lele. Ikan lele memiliki kumis di kepalanya. Meskipun ikan lele ini enak untuk dimakan, kalian harus berhati-hati saat menangkap ikan lele. Karena ikan lele memiliki patil untuk melindungi dirinya. Ikan lele tidak memiliki sisi anak-anak dan kulitnya sangat licin dan berlendir. Contoh berikutnya, ikan gurame. Ikan gurame ini bentuknya bulat dan pipih. Kalau ikan gurame memiliki sisi, fungsinya mempermudah ikan berenang di dalam air. Contoh berikutnya, ikan patin. Ikan patin ini juga memiliki kumis di kepalanya. Ikan patin biasanya hidup di danau atau di sungai. Ikan patin ini juga memiliki patil seperti ikan lele anak-anak untuk melindungi dirinya dari bahaya.
Nah, tugas anak-anak sekarang, cobalah cari 5 informasi tentang jenis-jenis ikan dengan cara berdiskusi dengan temanmu atau dengan membaca buku. Setelah itu, tuliskan informasi yang kamu dapat di buku tulismu seperti contoh berikut ini ya. Anak-anak, berbagai jenis, bentuk, dan warna ikan bisa menjadi ide kita dalam membuat karya seni. Contohnya seperti gambar berikut ini. Ini adalah gambar ikan yang dimotif menggunakan garis lengkung dan garis berombak yang diwarnai sesuai dengan kreasi masing-masing. Karya yang seperti ini anak-anak kita kenal juga dengan gambar hias bermotif. Keindahan gambar hias terletak pada warna, garis, dan bentuk motifnya. Gambar hias bermotif kita kenal juga dengan gambar dekoratif. Nah, ini ada contoh gambar dekoratif yang lain. Tugas anak-anak, buatlah gambar hias dari gambar ikan berikut dengan menggunakan berbagai garis yang kamu sukai. Lalu, warnai sesuai dengan kreasimu. Setelah kita belajar tentang jenis-jenis ikan dan menggambar ikan, mari kita berlatih menghitung jumlah ikan. Sebuah peternakan ikan hias dapat menghasilkan 120 ekor dalam waktu 1 bulan. Berapa banyak ikan hias yang dihasilkan peternakan tersebut dalam waktu 2 bulan? Cara penyelesaiannya yang pertama adalah dengan menjumlahkan 120 pada bulan pertama dan 120 pada bulan kedua. Hasilnya akan kita dapatkan 240. Penjumlahan dengan bilangan yang sama secara berulang-ulang dikenal juga dengan penjumlahan berulang. Penjumlahan berulang tersebut dapat kita tulis dalam bentuk perkalian. Karena bilangan 120 dijumlahkan sebanyak 2 kali, maka kita tulis 2 dikali 120. Hasilnya akan kita dapatkan 240. Dalam operasi perkalian berlaku sifat pertukaran, yaitu apabila bilangan 2 pada contoh tersebut kita letakkan di belakang tanda kali dan bilangan 120 kita letakkan di depan tanda kali, maka hasilnya akan tetap sama, yaitu 240 ekor. Cara yang kedua, 120 dikali 2. Pada cara yang pertama, kita dapatkan hasil 240 ekor. Sekarang kita coba 120 itu sama halnya dengan 100 ditambah 20. Kemudian kalikan masing-masing bilangan dengan 2. Lalu jumlahkan. 100 dikali 2 sama dengan 200. 20 dikali 2 sama dengan 40. Kita jumlahkan 200 ditambah 40. Hasilnya akan kita dapatkan 240. Semua hasil sama 240. Bisa kan anak-anak? Sekarang tugas anak-anak, silakan kerjakan buku paket tematikmu halaman 121 sampai 123. Semangat ya! Sampai di sini dulu materi dari Bu Rina. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.